pelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana seluruh pribadi Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, sebelum kita mulai belajar, mari kita siapkan dulu hati kita untuk berdoa, supaya pelajaran kita hari ini diberkati oleh Tuhan dan juga dapat kita manfaatkan tentu saja untuk kemuliaan nama Allah. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyontek. Ya Yesus, pada hari ini kami ingin semakin mengenal-Mu, karena sabda dan tindakan-Mu sungguh patut kami teladani. Ajarilah kami untuk menjadi seperti-Mu yang selalu menjalankan kehendak Bapa melalui kata-kata, tindakan, dan seluruh hidup-Mu. Dengan demikian kami menjadi anak-anak-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita semua pasti memiliki tokoh atau seseorang yang kita idolakan. Contohnya BTS atau si Jeon Jungkook. Jeon Jungkook, bukan ya, Jeon Jungkook. Nanti fansnya pada protes semua. Nah, terus siapa lagi? Jennie Blackpink atau Lisa Blackpink. Dan coba kamu tulis di kolom komentar siapa idolamu, siapa artis idolamu. Nah, kita juga tidak hanya mengidolakan artis, tetapi juga tokoh masyarakat juga bisa kita idolakan. Siapa di sini yang mengidolakan Bapak Jokowi umpamanya, atau Pak Ahok, atau siapalah itu tokoh-tokoh masyarakat yang kita kagumi kepribadiannya, yang kita idolakan bagaimana kepemimpinannya dalam negara kita sehingga kita mengaguminya. Nah, kita juga memiliki idola yang paling nomor satu. Siapa itu? Tidak ada lain selain Yesus. Yesus adalah teladan bagi kehidupan beriman kita. Kita memiliki idola, kita mengidolakan seseorang pasti karena ada alasannya, ya kan? Kita mengidolakan artis Korea umpamanya karena mereka imut, karena cantik, atau karena tampan, atau karena gayanya yang lincah dan energik, dan sebagainya. Kita mengidolakan tokoh-tokoh masyarakat karena apa? Karena ia bijaksana atau bisa memimpin negara dengan baik dan sebagainya juga. Nah, kita juga mengidolakan Yesus Kristus sebagai teladan kehidupan beriman kita. Karena apa? Karena kepribadian Yesus sungguh pantas kita idolakan dan kita kagumi. Ya, kenapa kita pantas mengidolakan dan kita kagumi? Nah, sekarang lihat dan buka kenapa. Yesus Kristus yang pantas untuk kita kagumi dan kita idolakan itu memiliki beberapa gelar. Seperti Mesias, anak domba Allah, anak Daud, dan sebagainya. Nah, itu adalah beberapa. Kenapa Yesus diberi gelar sebagai Mesias? Yesus diberi gelar sebagai Mesias karena ia datang ke dunia ini untuk membebaskan manusia. Membebaskan dari apa? Dari dosa-dosa kita. Membebaskan kita dari batasan-batasan dalam budaya. Seperti apa?
batasan laki-laki dengan perempuan, laki-laki yang derajatnya lebih tinggi daripada perempuan dan sebagainya. Tetapi Yesus datang ke dunia ini untuk mewartakan pembebasan. Tidak ada perbudakan, tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah di mata Tuhan Allah. Lalu gelar yang berikutnya, Yesus sebagai anak domba Allah. Yesus diberi gelar sebagai anak domba Allah karena pada budaya Yahudi itu anak domba atau domba yang jantan itu terkenal untuk menyelamatkan orang dari tulah akibat dosanya. Pada masa perjanjian lama, bangsa Israel itu mengorbankan anak domba jantan yang gemuk dan juga yang paling terbaik sebagai persembahan. Lalu mereka sembelih di palang pintu rumah mereka supaya mereka terbebas dari tulah yang diberikan oleh Allah. Tulah itu diberikan karena apa? Karena mereka berbuat dosa. Hal yang sama juga Yesus Kristus datang ke dunia, mengorbankan dirinya, kemudian disalibkan untuk menjadi silih dari dosa manusia. Nah, kemudian Yesus diberi gelar lagi sebagai anak Daud. Karena apa? Karena Allah sudah berjanji bahwa dari keturunan Daud akan datang juru selamat. Melalui siapa? Melalui Bunda Maria yang mengandung Tuhan Yesus. Nah, dari keturunan Daud ini akan datang juru selamat untuk menyelamatkan bangsa Israel dari dosa-dosa mereka, untuk menebus manusia dari dosa, supaya hubungan manusia dengan Allah itu bisa diperbaiki kembali melalui Yesus Kristus. Nah, tidak hanya memiliki gelar, Yesus Kristus juga memiliki 3 tugas pokok. 3 tugas pokok itu apa saja? Yaitu imam, nabi, dan raja. Sebagai seorang imam, Tuhan Yesus mempersembahkan seluruh diri dan hidupnya untuk kekudusan, untuk menyelamatkan manusia dari dosa, menyelamatkan manusia dari maut. Tuhan Yesus mempersembahkan seluruh dirinya dan hidupnya untuk Allah, untuk dipakai oleh Allah, melakukan kehendak Allah. Sebagai imam, Tuhan Yesus mempersembahkan seluruh hidup dan karyanya untuk melakukan kehendak Allah, supaya datang ke dunia ini untuk menebus manusia dari dosa-dosanya. Nah, melalui Tuhan Yesus ini Allah melakukan karyanya yang besar, melakukan kehendaknya bagi manusia. Kemudian sebagai nabi Tuhan Yesus mengajarkan dan juga memberitakan sabda Allah, memberitakan Injil. Nah, supaya apa? Supaya manusia ini bisa lebih mengenal Allah, supaya lebih dekat dengan Allah lagi. Nah, kemudian sebagai raja seperti yang kita tahu adalah orang yang memimpin, orang yang menguasai dalam satu kerajaan. Nah, Tuhan Yesus sebagai raja juga memimpin kita supaya kita juga bisa ikut serta untuk menegakkan kerajaan Allah di dunia ini. Melalui apa? Melalui kata-kata dan perbuatan kita. Hal yang perlu kita teladani. Nah, tidak hanya Tuhan Yesus yang memiliki tugas imam, nabi, dan raja tadi, tetapi kita semua memiliki tugas yang sama.
Karena apa? Karena kita sudah dibaptis dan sudah dipersatukan dengan Kristus. Oleh karena itu, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama. Kita menjadi imam, kita mempersembahkan seluruh diri kita, seluruh hati kita, seluruh pikiran kita untuk Allah. Supaya apa? Supaya Allah memakai kita untuk kemuliaannya, supaya kita bisa menyalurkan berkat Allah kepada sesama kita. Kemudian sebagai nabi kita juga ikut ambil bagian dalam mewartakan Injil. Injil itu apa? Kabar gembira, kabar baik. Nah, melalui kata dan perbuatan, tindakan kita yang baik, kita bisa mewartakan Injil kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Ya, kita bertingkah laku yang baik, kita berkata-kata yang baik, kita menyenangkan hati orang lain, membuat orang lain nyaman bergaul dengan kita. Itu sudah kita menghadirkan kerajaan Allah. Nah, sebagai raja juga, kita juga dituntut menjadi pemimpin. Pemimpin untuk diri kita, pemimpin untuk orang-orang di sekitar kita. Terutama apa? Sebagai pemimpin, apa yang paling mencolok? Bijaksana, ya kan? Berwibawa, selalu adil, berkata-kata yang benar dan jujur. Itu salah satu ciri-ciri dari seorang pemimpin. Hal yang sama kita contohkan dan kita teladani juga. Nah, sekarang tugasnya adalah kamu buka kitab suci, kamu buka 4 Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kamu tuliskan teks-teks kitab suci yang menunjukkan sikap, tindakan, atau kata-kata Yesus yang kamu kagumi. Kamu buka 4 Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kamu temukan di situ teks mana yang menunjukkan sikap, tindakan, dan perilaku serta mujizat-mujizat yang Yesus lakukan yang paling kamu kagumi. Cukup jelas ya. Misalkan kamu buka Injil Matius, kamu tertarik pada teks mana? Umpamanya bab berapa, ayat berapa? Di situ apa yang dilakukan Tuhan Yesus sehingga kamu merasa mengagumi Tuhan Yesus melalui teks itu. Ya. Krik, krik. Dari setiap Injil setidaknya 1 teks yang kamu temukan. Oke, berarti kalau 4 Injil berarti minimal 4 teks yang kamu temukan sebagai sikap, tingkah laku, atau perbuatan Tuhan Yesus yang kamu kagumi. Oke, itu saja tugasnya hari ini. Sekarang mari kita tutup dengan berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas sabda-Mu yang kami pelajari bersama pada hari ini. Mampukanlah kami untuk meneladani Engkau sebagai tokoh idola utama kami dalam kehidupan beriman kami. Mampukanlah kami untuk juga melakukan kehendak Allah di dalam hidup kami masing-masing, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Go semangat untuk melaksanakan tugasnya hari ini. Jangan lupa selalu berdoa dan bersyukur dan merdeka. Bye bye.